Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Taruna Ikrar mengatakan lembaganya sudah tuntas menguji sampel ombreng atau food tray wadah makanan bergizi gratis yang diduga mengandung lemak babi. Namun, kata Taruna, Kepala Badan BPOM ini tidak dapat mengumumkan hasil uji sampling ompreng MBG tersebut kepada publik. Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan mengenai wadah makanan atau food tray untuk program MBG yang diduga mengandung minyak babi tersebut. Dadan mengatakan bahan baku minyak memang digunakan dalam proses pembuatan ompreng makan bergizi gratis. Namun Dadan berdalih minyak tersebut hanya digunakan pada mesin saat stamping atau proses pembentukan lembaran atau gulungan logam menjadi bentuk yang diinginkan. Bahan food tray kombinasi kromium dan nikel. Minyak digunakan pada mesin saat stamping, bukan pada food tray, kata Dadan, dikutip pada hari Kamis. Mengapa hasil uji BPOM tidak langsung diumumkan ke publik? Apakah pemerintah lebih mementingkan citra ketimbang transparansi? Mengapa program rakyat justru beresiko menyinggung isu kehalalan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hanif. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Bung Hanif, ramai program makan bergizi gratis yang juga berbagai kalangan sudah menunjukkan statementnya terkait food tray atau wadah yang diduga mengandung minyak babi. Jika hasil uji laboratorium sudah selesai, menurut Anda, Bung Hanif, apa alasan pemerintah menunda pengumumannya? Apakah demi kepentingan politik atau benar-benar untuk ketertiban publik, Bung? Ya, Mas Anggi dan juga pemirsa, ini juga di tengah-tengah upaya untuk menyehatkan anak bangsa ya, dan juga masifnya program MBG di Indonesia ini, ada sebuah guncangan yang luar biasa ya, melebihi dari guncangan isu-isu politik kekinian. Dan kalau kita cermati juga, ada dua kemungkinan motif ya, alasan pemerintah itu menunda hasil uji laboratorium. Yang pertama, kalkulasi politik. Ini tentu juga kita tidak bisa melepaskan dari kepentingan politik yang ada. Mengingat pemerintah juga khawatir hasil uji yang diumumkan yang terlalu cepat akan menimbulkan kegaduhan. Ya, sekali lagi, yang sering terjadi ini kan kegaduhan demi kegaduhan ya. Ya, satu isu ganti isu yang lain ya. Ya, muncul motif-motif yang lain dan sebagainya. Yang ini akhirnya opini publik ya, pemberitaan dan sebagainya pun juga diliputi oleh hal yang sensitif dan termasuk juga berkaitan dengan guncangan yang MBG berkaitan dengan wadah yang digunakan untuk makan tersebut. Nah, terutama memang ini juga isu minyak babi ya yang sangat sensitif dan sebetulnya juga bisa dimanfaatkan oleh lawan politik ya sebagai serangan yang mengingat ini juga menjadi tanggung jawab besar pemerintah ya sesungguhnya untuk menjaga setiap hal makanan, minuman ya ataupun apapun itu kehalalannya ya mengingat ya Indonesia ini ada mayoritas muslim. Nah, yang kedua ada juga alasan teknis dan ketertiban publik ya. Pemerintah mungkin menunggu uji konfirmasi lanjutan ya agar tidak terjadi misinformasi. Nah, ini juga kita tunggu eh, konfirmasi berikutnya ya. Namun penundaan tanpa komunikasi yang jelas ini justru kontraproduktif ya. Publik lebih resah lagi jika dia biarkan menebak-nebak. Nah, mengingat program ini sudah berjalan gitu loh ya. Nah, tiba-tiba muncul isu seperti ini ya, isu minyak babi dan sebagainya. Dan ini mengingat kita pada peristiwa-peristiwa sebelumnya ya, berkaitan dengan beredarnya makanan yang haram ya di tengah-tengah mayoritas umat Islam. Seperti itu, Mas Andi. Dan mengapa menurut Anda produk yang ditujukan untuk program bergizi gratis bisa menggunakan bahan yang bahkan berpotensi mengandung unsur babi, padahal ini menyangkut aspek halal dan kepercayaan umat mayoritas di negeri ini yang muslim, Bung? Ya, ini juga kembali kepada mindset penguasa di negeri ini ya. Kalau mereka itu ingin melindungi umat Islam ya, baik itu secara akidah maupun syariah, maka hal yang paling penting adalah menjadikan
akidah Islam dan juga syariah itu sebenarnya sebagai standar gitu ya. Artinya standarnya itu halal dan haram gitu ya. Nah, ya termasuk urusan makan bergizi gratis ini. Dan kita juga melihat rantai impor yang kompleks gitu ya. Nah, program MBG ini kan melibatkan produk impor ya dengan standar industri yang berbeda gitu loh ya. Nah, kalau kita omprengnya nyetaknya di Cina ya, ya kita tahu negara mereka bukan negara Muslim atau negara yang apa standarnya adalah halal dan haram gitu loh ya. Nah, bahkan eh, dalam proses produksi kemasan ya tadi juga diakui di pemberitaan tersebut ya beberapa pabrikan luar negeri masih menggunakan lubrikan berbahan hewani ya termasuk juga minyak babi. Nah, ini yang kita juga perlu pahami dulu. Nah, berikutnya kurangnya due diligence halal ya. Nah, ini pemerintah seharusnya sejak awal itu memastikan ya sertifikasi halal ya, apalagi ini program resmi ya. Fakta bahwa isu ini bisa muncul menunjukkan lemahnya filterisasi rantai pasok. Nah, lawang ada kain aja sampai ditulisi kain halal ya misalnya. Atau lemari es ya itu ada logonya halal. Nama ini kan juga menunjukkan sesuatu sebetulnya hal yang paling penting ya di dalam kehidupan seorang muslim gitu loh ya. Jadi ini menjadi alarm penting bahwa ya masyarakat muslim di Indonesia ini masih memiliki kesadaran untuk keberislaman ya dengan cara apa ya tadi menentukan mana yang halal dan juga yang haram. Nah, yang terakhir bahwa dampak sosial ini ya isu halal haram ini tidak sekedar agama sebetulnya, tapi juga menyangkut kepercayaan publik ya. Sekali publik merasa dikhianati ya, kepercayaan pada program pemerintah ini bisa runtuh kan begitu ya. Nah, jangan-jangan nanti ganti istilah ya. Ya. Nah, itu bukan lagi makan bergizi gratis ya, tapi makan yang lain gitu ya dengan istilah yang mungkin eh, kita karena tidak tadi tidak halal ya, ada minyak babinya. Nah, seperti itu, Mas Agi. Dan menurut Anda, apakah pemerintah tidak sadar bahwa menutupi hasil uji justru memperbesar keresahan publik dibandingkan menyampaikannya secara transparan sejak awal? Yang mengingat banyak yang sudah mulai berspekulasi adanya ini tidak halal dan sebagainya, Bu. Iya, yang pertama ini jelas ya kalau menutupi hasil uji lab, maka yang pertama ya memperbesar keresahan publik ya. Ini merasa ada yang disembunyikan. Kenapa kok ini harus disembunyikan begitu ya? Padahal publik berhak tahu. Sebab ini adalah konsumsi publik ya untuk anak-anak mereka gitu loh ya. Lah kalau makanan mereka ini tercampur hal-hal yang haram misalnya, bahkan ini sudah menjadi bagian dari keyakinan seorang Muslim. Ya kalau kita makan yang haram itu kan doanya tidak terkabul. Nah, gitu. Nah, ketidaktransparan ini juga justru menjadi lahan subur ya bagi munculnya hoax, buzzer, dan juga spekulasi liar. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Yang kedua, erosi trust ya. Pemerintah bisa saja dianggap lebih mementingkan stabilitas politik jangka pendek daripada hak masyarakat untuk tahu. Nah, ini ya. Dan sekali lagi, dalam kondisi sekarang ini ya, khususnya keterbukaan informasi ini menjadi sangat penting ya, menjadi syarat mutlak bahwa publik harus tahu. Nah, ini ya. Nah, ya, ini yang harus dicermati oleh pemerintah di negeri ini. Seperti itu, Mas. Dan lagi-lagi karena ini banyak juga polemik, apalagi isu keracunan siswa terhadap MBG ini, jika memang minyak babi hanya digunakan pada mesin dan bukan pada wadah, mengapa pemerintah tidak segera membuka data teknis lengkap agar tidak ada lagi-lagi spekulasi ataupun ketidakpercayaan, Bung? Nah, ini yang kadang-kadang sering kita alami ya, keterlambatan konfirmasi maupun juga eh, keterlambatan konfirmasi. Nah, sering kita ini kan dulu sempat viral makanan ya, apakah ini sudah mendapatkan label halal atau belum ya. Tahu-tahu viral ternyata oh ini belum mendapatkan label halal. Nah, nah apalagi ini kalau kita cermati juga yang menyangkut kepentingan hajat hidup eh, masyarakat publik ya, bahwa pemerintah juga punya beban komunikasi publik ini yang menjadi hal yang paling penting. Nah, isu ini sangat teknis ya, tapi menyangkut kepercayaan massal. Menunda atau menyampaikan setengah-setengah justru memberi ruang framing negatif ya. Sekali lagi masyarakat ini haus akan informasi ya. Apalagi dunia sekarang ini penuh dengan informasi yang
Kadang-kadang kalau kita tidak punya filter ya, tidak tahu mana yang hoax, mana yang fake, ya, mana yang benar dan sebagainya. Nah, makanya di sini perlu adanya komunikasi yang baik. Nah, jadi seharusnya apa? Pemerintah itu mempublikasikan hasil uji teknis lengkap dari lembaga yang independen. Ya. Nah, jelaskan juga letak penggunaan minyak babi, apakah dalam kontak langsung atau tidak. Nah, tadi juga. Nah, lalu juga para ulama ya bisa juga diwakili oleh lembaga resmi seperti MUI atau lembaga yang berwenang ya ini memberikan edukasi di tengah-tengah masyarakat serta mendorong penguasa di negeri ini sekali lagi inilah hakikatnya kenapa para ulama itu selayaknya menyerukan kepada para penguasa di negeri ini ya termasuk pada Pak Prabowo, Mas Gibran dan juga yang lain itu untuk menjadikan syariat Islam sebagai pedoman hidup dalam bernegara dan berbangsa. Nah, ini mengingat mayoritas adalah umat Islam dan sekali lagi Islam hadir ini sebagai solusi hidup ya dan mengatur segala aspek kehidupannya. Ya termasuk urusan halal haram ya, makanan dan sebagainya. Nah, ini pentingnya yang mendorong penguasa khususnya Pak Prabowo, Mas Gibran sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini untuk mengambil syariat Islam. Nah, berikutnya, tunjukkan langkah yang korektif, ya, audit, ya, pemasoknya siapa. Misalnya kalau dibuat di Cina itu pembuatannya seperti apa, ya, bahkan perlu disampaikan. Mungkin kita juga pemerintah juga perlu tegas, ya, kepada produsen di Cina, tegas bahwa mayoritas Indonesia itu Muslim, ya. Oke lah kalau mereka mungkin tidak beragama atau ya kayak dengan komunis atau tidak punya nilai-nilai dasar tahu antara halal dan haram ya. Nah, jadi pemerintah juga berhak untuk menyampaikan itu, untuk mengedukasi mereka gitu. Nah, tolong ini untuk konsumsi umat Islam. Nah, persyaratannya seperti ini A, B, C dan sebagainya. Nah, diaudit, ya produknya seperti apa dan juga perbaikan standar ini penting ada SOP-nya. Nah, karenanya eh, pemerintah yang memang ini saat ini sedang mengalami dilematis ya untuk menghindari kepanikan dan juga menjaga transparansi ya. Ya di tengah-tengah tadi isu keracunan makanan dari MBG dan sebagainya ya. Namun dalam konteks yang sensitif terkait dengan isu halal ini, menunda informasi tanpa komunikasi jelas itu lebih berbahaya. Ya, justru membuka data teknis ya sejak awal akan meredam spekulasi, kepercayaan publik ya, sekaligus menunjukkan pemerintah tidak bermain politik dengan isu ini. Nah, ini sekali lagi yang kita harapkan, oke lah, ini menjadi isu yang baik, apa, maksudnya MBG ini menjadi program yang baik, namun juga harus sesuai standar-standar yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau bisa ya jangan cuman makan siangnya gitu ya pada Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu ya. Tapi ya jaminlah makan itu ya semuanya ya. Ya baik makan pagi, sarapan pagi ya, makan siang dan makan malamnya gitu ya. Mas Anggi semoga itu bisa terwujud dan kita ingin masyarakat Indonesia itu sejahtera, tidak ada yang kelaparan, ya semua sehat dan bermartabat kalau mereka mengambil aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, jazakallah Bung Hanif untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.